Kisah yang ingin saya kisahkan seputar Bani Israel. Kisah kali ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan, karena kisah ini menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang beriman dan mau memikirkan ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, au kalladzi marra ala qaryah, atau seperti orang yang lewat di sebuah desa, wahiya khawiyatun ala urushiha, desa ini atau kota ini hancur. Dahulu ada kota yang sangat ramai, yang sangat indah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan lewat seorang raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa dia? Bukhtun Nasr. Di zaman itu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Siapa? Uzair. Kita akan mengkisahkan tentang kisah Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan rajulun min Bani Israel. Akan tapi pendapat yang masyhur bahwa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Uzair ini dia keluar dari rumahnya, dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian karena panas sangat terik di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia, dan dia pun kemudian duduk di situ tafakkur, merenung. Dan itulah orang saleh, ikhwan. Orang saleh itu kalau melihat pemandangan yang indah, melihat langit yang indah dengan berbagai macam bintang dan bulan, melihat lautan yang sangat indah, maka mereka akan memuji Allah, tafakkur, menjadikan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Lah Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau, dahulunya ramai, dahulunya penuh dengan bangunan, tiba-tiba dihancurkan Bukhtun Nasr sampai ke akar-akarnya. Sehingga kemudian dia mengatakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan kota itu? Tentu kalimat ini bukan karena keraguan Uzair, mustahil, dia seorang nabi. Tapi ini beliau ingin tafakkur, bagaimana mungkin kota ini bisa bangkit lagi. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Seperti antum melihat kota peperangan sampai hancur gitu kan, mungkin antum berpikir kapan nih kota ini kembali seperti semula. Seperti itulah kalimat Uzair. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim malaikat maut. Maka malakul maut datang. Ketika itu Uzair sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini, dia membawa bekal dari rumahnya. Dia membakal tin. Tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian inab. Inab itu anggur yang biasa diperas untuk asir, untuk jus gitu kan. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut ruhnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras inab tadi, kemudian meminumnya, kemudian beristirahat dari teriknya matahari sambil termenung. Disitulah malakul maut datang, maka ruhnya Uzair ini dicabut oleh malaikat maut, ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah katakan fa'amatahullahu, maka Allah wafatkan dia, Allah tidurkan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 1 abad lamanya. Dan 100 tahun dia tidur, ikhwatu fiddin, tidak ada yang berubah jasadnya. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah 100 tahun, thumma ba'athah, tiba-tiba ruhnya ditiupkan kembali. Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam. Jadi dia seolah-olah tidur zuhur, bangun sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia tertidur 100 tahun. Maka malaikat yang menjelma manusia mendatangi Uzair ini, kemudian bertanya, kam labista, sudah berapa lama kau tidur di sini? Maka dia menjawab, labistu yauman au ba'du yaum.
Mungkin aku tidur sehari atau mungkin setengah hari. Padahal sudah tidur 100 tahun. Dia katakan apa? Mungkin aku tertidur 1 hari atau setengah hari saja. Kemudian malaikat itu mengatakan, qala bal labista mi'ata amin. Tidak, kau sudah tertidur 100 tahun wahai Uzair. Uzair bingung, mana mungkin. Maka malaikat itu mengatakan, fangdur ila ta'amika, lihatlah makananmu wahai Uzair, wa syarabika, dan minumanmu, lihat minumanmu dan makananmu, lam yatasannah, tidak berubah sedikit pun. Itu yang membuat Uzair apa? Seolah-olah tidak tidur lama. Kalau 100 tahun minimalnya sudah nggak ada makanan itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tidak berubah untuk sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu, ikhwan. Tapi lihat bahwa Uzair baru dia paham bahwa dia tertidur 100 tahun, kalimat setelahnya malaikat ini mengatakan, wangdur ila himarika, lihat di mana keledaimu sekarang. Keledaimu sudah tidak ada lagi. Uzair tidak melihat keledainya kemana, padahal keledai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur, kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki, tulang perut, tulang iga, buntutnya, kepalanya gitu kan. Dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah mengatakan, wangdur ilal idham, lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifa nunsizuha, bagaimana kami merangkainya. Tiba-tiba di hadapan Uzair ini keledai itu terangkai. Kemudian summa naqsuha lahma, tiba-tiba dagingnya bermunculan. Kemudian daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian menjadilah seekor keledai Uzair. Dan ketika keledai itu ditiupkan roh, maka keledai itu langsung menghadap langit, kemudian berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Allah katakan, falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah, Allah mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair, jangan lagi keledai yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada tulang belulangnya, kemudian Allah satukan kembali tulangnya, kemudian Allah bungkus dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Jangan lagi keledai, kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali. Itu maksudnya. Qala a'lamu, sekarang baru aku tahu, kata Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Uzair pun dia pulang ingin melihat rumahnya. Diambil keledainya, kemudian naik keledai. Kemudian sudah berubah kondisinya. Orang-orangnya sudah berubah karena sudah 100 tahun. Mana kawan-kawannya sudah tidak ada. Generasinya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, kotanya sudah hidup kembali, penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, dan begitu seterusnya. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Sesampainya di rumah, Uzair melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tua ini yang sudah buta, sedang memegang sapu. Dan Uzair mengatakan, di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, walima tas'al ya rajul, kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Dia sudah hilang 100 tahun, entah kemana dia perginya. Orang-orang menyangka dia sudah mati. Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair. Maka Uzair mengatakan, sayalah Uzair. Maka wanita itu heran, ikhwan. Gak mungkin ini Uzair. Uzair udah gak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun. Kamu ngaku-ngaku Uzair ya? Saya Uzair. Maka wanita itu mengatakan, tidak, Uzair adalah rajulun saleh, laki-laki yang sangat saleh, yang kami kenal kesalehannya. Rupanya nenek ini adalah jariyahnya, pembantunya, budaknya. Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun. Sementara jariyahnya, pembantunya itu 20 tahun. Sehingga jariyahnya usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair usianya sudah 140 tahun. Sudah tua.
Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya ini. Dia mengatakan, setahu saya Uzair itu orang saleh. Dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau Uzair, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, sembuhkan kedua mataku. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh dan melihat Uzair, baru dia terperanjat. Kamu Uzair? Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Kan belum berubah Uzair itu, cuman usianya saya sudah panjang. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Akhirnya wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya dan mengatakan Uzair telah datang. Yang dulu hilang Uzair sudah ada. Sampai putranya Uzair waktu itu sudah tua juga. Justru anaknya lebih tua dari bapaknya, karena bapaknya tidak berubah gitu kan. Kalau kamu adalah Uzair bapakku memiliki tanda di katifnya di sini. Akhirnya diberitahu, subhanallah, betul dia adalah Uzair. Mendengar Uzair hidup lagi, ikhwatu fillah, maka orang-orang Yahudi Bani Israel mereka berdatangan kepada Uzair. Karena ketika itu ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paham atau yang menyembunyikan, yang menyimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Uzair. Jadi ketika itu hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang entah kemana. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya, tapi Allah takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan sudah rusak. Akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghatamkan dan menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu ibnullah, anak Allah, karena mereka menganggap bahwa Uzair berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri yang Taurat turun kepadanya, beliau kalau menyampaikan Taurat masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini dan mengatakan Uzair anak Allah, naudzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, anak Allah.